Selamat pagi, salam, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 3 tahun 2025 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Methodius Wilhelmus Sola Esvil, mahasiswa Batch 3 tahun 2025 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. NIM 25869051451 sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jerebuu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 pada fase F dengan elemen gereja dan topik sifat gereja yang apostolik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pembelajaran kita kali ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kami berdoa dalam melakukan Allah terima kasih karena terima kasih kami karena Engkau telah melindungi dari malam tadi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Semoga kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kami. Semoga dan permohonan hari ini kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Fitri. Silakan duduk semua. Baik. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Materi kita kali ini itu berkaitan dengan sifat gereja yang keempat. Itu tentang sifat gereja yang apostolik. Sebelum kita masuk ke materi, saya terlebih dahulu absen mengecek Angelus Dea, Anita Batu, Angelina Doka, Edmundson Gilberto, Fabianus Ria, Claudia Cynthia Diu, Cristiano Denias Mata, Kuriakus, Maria Mardini, Maria Teofani, Katerina. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, itu kita masuk dengan materi tentang gereja yang apostolik. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu dia punya tujuan pembelajaran. Apa yang mau disampaikan dalam pembelajaran kita kali ini?
Itu pertama, itu bisa mampu menjelaskan makna sifat apostolik gereja. Ini yang berkaitan dengan pengetahuan akademik. Kemudian yang kedua, itu siswa mampu mengidentifikasi dasar kitab suci dan tradisi tentang sifat apostolik gereja. Ini berkaitan dengan keterampilan. Berkaitan dengan keterampilan itu tentang presentasi, diskusi, hanya dalam. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan siswa mampu merefleksikan peran dirinya sebagai bagian dari gereja yang apostolik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Ada video pengantar berkaitan dengan ini berkaitan dengan kisah perjalanan Yesus dengan para rasul. Oke, baik. Nah, itu dituliskan tentang perjalanan dari Yesus bersama dengan ke-12 murid. Baik, di sini tadi ada kata-kata yang mungkin kamu belum mengerti ya. Itu yang berkaitan dengan rasul. Apa itu rasul? Apa itu rasul? Siapa yang mau kita menjawab? Oke, ini rasul apa? Rasul adalah murid Yesus atau pengikut Yesus. Rasul itu adalah pengikut Yesus ya, murid Yesus atau pengikut Yesus. Oke, baik. Itu alasan kenapa berbeda mengikuti Yesus. Alasan, ya. Karena mereka percaya Yesus adalah Mesia. Oke. Ini dia punya materi yang berkaitan dengan materi singkat yang berkaitan dengan sifat gereja yang apostolik. Apostolik itu dari kata apostolos, dari bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani itu apostolos, yang berarti orang yang diutus, orang yang diutus. Kata apostolos itu dari bahasa Yunani. Kemudian kenapa itu gereja itu disebut apostolik? Ada tiga hal. Kenapa gereja itu disebut apostolik? Pertama, dasar itu para rasul. Dasarnya itu ada dalam para rasul. Ada pada para rasul. Gereja itu sebagai apostolik. Dasarnya itu ada pada para rasul. Kemudian alasan kedua itu berdasarkan iman dari para rasul. Iman para rasul. Alasan kedua, kenapa gereja disebut sebagai apostolik? Pertama itu apa? Dasar para rasul. Yang kedua, iman para rasul. Yang ketiga itu oleh penerus. Itu oleh Paulus dan apa? Dan siapa? Cara yang kedua termasuk dengan dasar kitab suci dan terakhir dasar dari kitab suci dan tradisi. Pertama, ada kitab suci itu dikutipannya itu di dalam Injil Matius. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Itu dasar dari kitab suci. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa milikku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tradisi yang diambil di sini kita disebut dari tadi magisterium gereja.
Apa tadi magisterium? Magisterium itu apa? Bebenah mengajar gereja yang hanya dilakukan siapa? Sudah tradisi. Misalkan tradisi itu seperti kita punya kebiasaan di adat budaya kita masih berbat ya. Itu kan tidak ditulis di dalam apa Quran atau segala tidak. Tapi kebiasaan itu dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan dengan tradisi itu yang tidak disahkan di dalam kitab suci, tidak dalam kitab suci. Tapi itu kebiasaan dibariskan sampai sekarang. Sampai seperti berpakai air di dalam kitab suci itu tidak ada tentang aturan berkata harus pakai air. Tradisi membalas berkata dengan air. Kemudian sama yang larang apa segala macam berdoa diri. Di dalam kitab suci tidak diatur, tidak ada aturan harus kita berdoa harus pakai diri. Tapi tradisi mengajar seperti membiasakan hidup seperti itu. Masuk dalam budaya tidak ditulis, tidak dicatat apa segala, tidak dibuat dalam aturan. Tapi kebiasaan. Efesus bab 2 ayat 19 sampai 20. Siapa yang membaca? Oke. Demikianlah kalau lagi mengasih dan ternyata melainkan kawan semarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penunjuk. Oke, baik. Di situ ada 4 hal yang mau ditekankan dalam pasal itu. Ada 4 hal. Yang mau dimaknai bersama. Itu pertama itu tuh ada kalimat, ada kata tentang bukan lagi orang asing. Ada kata bukan lagi orang asing. Ya. Ada kata bukan lagi orang asing. Jadi maksudkan bukan lagi orang asing itu dulu dalam kebiasaan orang Yahudi. Ada kelompok orang Yahudi dan kelompok orang non-Yahudi. Itu orang Yahudi itu anggap orang non-Yahudi itu mereka tidak boleh bergabung, harus pisah. Menganggap orang Yahudi itu sebagai orang yang tidak baik, maka dipisahkan. Tapi Yesus datang itu dia bilang bahwa mereka itu bukan lagi orang asing. Itu menurut dia. Itu ada kata ini, bukan lagi orang asing. Kemudian ada kata di situ kawan sewarga dan anggota Allah. Ada kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Ada kata anggota keluarga Allah di situ. Dari antara Yahudi dengan yang non-Yahudi tadi yang dibilang bahwa mereka itu tidak boleh bergabung, tidak boleh berbaur, dianggap sebagai orang asing. Tapi mereka itu menurut Yesus mereka harus menjadi anggota Allah, harus menjadi anggota keluarga Allah. Kemudian yang pemahamannya atau maknanya berikut itu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Ada? Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Jelas bahwa gereja Katolik itu dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Tidak ada dibangun atas ada perjalanan. Tadi kita sudah nonton video tentang perjalanan para rasul. Di backup yang di hampir agama Katolik sampai sekarang. Bagaimana mereka ada yang mati, yang disalib, ada yang salib kepala ke bawah, ada yang salib yang siang, salib yang hilang, ada yang digoreng. Itu mereka mempertahankan itu. Dan itu dasarnya itu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Kemudian maknanya yang terakhir yang keempat itu Kristus sebagai batu penjuru. Ada di situ? Ada. Kristus sebagai batu penjuru. Kalau orang buat bangunan itu ada batu yang dari batu dasar. Biasanya peletakan batu pertama kalau bilang itu. Peletakan batu pertama. Itu dia menjadi simbol itu. Dia menjadi batu utama sebagai batu penjuru. Oleh batu tidak ada orang bisa bilang orang bangun rumah itu harus ada itu batu pertama.
biasa bahkan dibuat dengan darah segala macam, ada air babi kelihatan memang. Jadi semakin tidak bangun sesuatu langsung buat tidak setiap harus dibuat dari pola. Penerus para rasul. Bagian yang ketiga, penerus para rasul. Ayat penerus para rasul. Ini luar dengan penerus para rasul. Tadi kita sudah bicara tentang barisan magisteri gereja itu hanya dilakukan oleh siapa? Bagaimana mengajar gereja itu dilakukan oleh siapa? Sekarang saya tanya, penerus sama itu kira siapa? Pertama itu Paulus. Dan Paus pertama itu adalah Santo Petrus. Itu Paus pertama. Dan sampai sekarang itu ada Paus sekarang masih Paus itu pengganti Santo Petrus. Penerus para pertama itu Paus. Yang kedua itu uskup. Yang kedua uskup. Paus uskup. Yang kedua uskup. Sekarang uskup kita sekarang. Paulus. Itu penerus. Dari kedua itu penerus para Paus dan uskup. Ada 3 tugas utamanya mereka itu. 3 tugas utama. Pertama itu menguduskan. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, memimpin. Ini tugas imam. Ini nabi, ini raja. Dari 3 tugas utama dari Paus dan Uskup. 3 tugas utama dari Paus dan Uskup. Itu nabi, imam, dan raja. Imam itu tugasnya apa? Untuk apa? Menguduskan. Nabi tugasnya mengajar. Dan tugas dari raja untuk lebih lanjut ya, untuk memahami lebih lanjutnya itu saya minta kita itu mengerjakan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Dari petunjuknya itu setiap kelompok itu mengerjakan di tugas peserta didik bagian 1, 2, dan 3. Baru imam ini kerjaan itu kemudian diskusikan. Kalau misalkan jawabannya belum memuaskan ya diskusikan itu. Itu saya minta dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik, saya kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, dengan kemudian kesempatan ini. Nomor 1, jelaskan dengan singkat apa isi gereja
sifat gereja yang apostolik yaitu apostolik berasal dari bahasa Yunani yang berarti apostolos, yang artinya orang yang diutus. Nomor 2, mengapa para rasul menjadi dasar penting bagi kehidupan gereja? Karena para rasul telah meneruskan ajaran gereja kepada paus dan para uskup menjadi penerus dalam pemerintahan ini. Nomor 1, jelaskan dengan singkat apa arti sifat gereja apostolik. Apostolik berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti orang yang dikudus. Nomor 2, mengapa para rasul menjadi dasar penting bagi kehidupan gereja? Karena para rasul telah meneruskan ajaran gereja kepada paus dan para uskup dan menjadi penerus dalam kegiatan iman. Dan presentasi dari kami atas rangkaian terima kasih kami. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam diskusi, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan doa dan berdoa. Oke, sekarang kita apa bagi sebutkan itu tulislah 3 ciri atau 3 hal dari kehidupan umat percaya. Itu sebagai bahan refleksi kita. Ciri kehidupan umat perdana yang masih relevan bagi kehidupan saat ini menurut kisah para rasul bab 2 ayat 42 yaitu makan bersama, berdoa bersama, dan merayakan Ekaristi bersama. Oke, baik, itu 3 ciri utama. Jadi pertama dari apa? Doa bersama, makan bersama, yang ketiga merayakan Ekaristi bersama. Doa, buat dalam doa. Oke, siapa? Oke, baik. Itu silakan. Ini kami bersyukur atas anugerah hidupmu yang diberikan. Semoga ini bersamakan dengan Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor. Sekarang saya minta kita berdiri semua, kita lakukan deklarasi atau breaking. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ulang lagi. Fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih semua. Tepuk tangan. Oke, semua. Baik, terima kasih ya sudah menjelaskan evaluasi terakhir. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, saya minta satu orang membuat semacam rangkuman. Oke, siapa yang bersedia? Oke, Rio, silakan buat dalam bentuk rangkuman untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Dari baik rangkuman pembelajaran hari ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, gereja bersifat apostolik karena berakar pada para rasul dan meneruskan misi Yesus. Yang kedua, sifat apostolik
dijaga melalui kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Yang ketiga, umat beriman dipanggil untuk hidup dalam iman dan mewartakan kasih Kristus di dunia. Oke, baik. Terima kasih. Itu 3 poin penting sebagai rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Untuk materi kita kali ini, tema kita kali ini sudah sampai di sini, dan minggu depan kita lanjutkan materi kita tentang peran hierarki dan peran awam dalam gereja. Oke, terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Kita semua lihat.